Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Ardila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan 2 dari Talent Adoption Impacta. Persoalan pertama yaitu topik terkait leadership, communication, problem solving, decision making, dan time management. Yang pertama, leadership. Kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan orang lain supaya semua bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Lalu ada communication, kemampuan menyampaikan ide secara jelas dan efektif. Hal ini penting agar tidak salah paham dan semua orang mengerti apa yang perlu dilakukan. Lalu ada problem solving, kemampuan untuk menemukan solusi ketika ada masalah. Mulai dari mengidentifikasi masalahnya, cari tahu penyebabnya, sampai menentukan langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikannya. Lalu ada decision making, bagaimana cara memilih opsi terbaik di antara beberapa pilihan. Keputusan yang diambil harus dipikirkan dengan matang, agar hasilnya sesuai dengan harapan. Lalu selanjutnya ada time management, cara mengatur waktu agar semua tugas bisa selesai tepat waktu. Hal ini penting untuk menetapkan prioritas dan fokus supaya kerjaan tidak keteteran. Lalu persoalan yang kedua yaitu mengenai studi kasus, insight, dan wisdom. Yang pertama, studi kasus, yaitu menyusun content planning dan kolaborasi dengan tim desain dan desktop, tim Desdok dalam kelas Inspirasi Kediri. Sebagai bagian dari divisi External Relationship di kelas Inspirasi Kediri, salah satu tanggung jawab utama saya adalah menyusun content planning untuk media sosial, terutama postingan Instagram, mencakup publikasi sebelum, saat, dan setelah acara. Dalam prosesnya, saya harus berkoordinasi dengan tim desain dan dokumentasi untuk memastikan konten yang dipublikasikan memiliki visual yang menarik dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Nah, untuk tantangannya, salah satu tantangan besar yang saya hadapi adalah adanya perubahan jadwal dan keterbatasan waktu dalam proses pembuatan konten. Terkadang, tim Desdok mengalami keterlambatan dalam menyediakan materi visual, foto, video, ataupun desain grafis. Sementara di sisi lain, media sosial membutuhkan postingan yang konsisten sesuai dengan kalender konten yang sudah dirancang. Selain itu, adanya revisi yang sering terjadi baik dari internal tim maupun masukan dari pihak eksternal membuat saya harus mengatur ulang jadwal publikasi agar tetap relevan tanpa mengganggu ritme kerja tim lain. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu menyusun content planning yang fleksibel dengan beberapa alternatif posting jika terjadi keterlambatan dari tim Desdok. Misalnya, jika desain utama belum siap, sementara postingan berupa pengumuman penting yang harus diupload saat itu juga, saya menyiapkan konten berbasis teks atau menggunakan foto dokumentasi sementara. Lalu penyelesaian yang kedua yaitu membuat sistem prioritas dalam pengerjaan konten dengan menentukan mana yang harus segera diselesaikan dan mana yang bisa menunggu. Saya juga memberikan tenggat waktu yang lebih realistis kepada tim Desdok agar mereka bisa bekerja lebih optimal. Lalu penyelesaian yang ketiga yaitu menggunakan tools kolaborasi online seperti Google Drive, Spreadsheet, dan lainnya untuk memperjelas alur kerja, update progres, serta memudahkan koordinasi antar divisi. Lalu penyelesaian yang keempat yaitu meningkatkan komunikasi dengan tim Desdok, baik melalui diskusi rutin maupun grup komunikasi untuk meminimalisir miskomunikasi. Lalu selanjutnya insight dan wisdom yang didapat. Yang pertama ada leadership. Dalam sebuah tim, memahami ritme kerja anggota lain dan menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas sangatlah penting. Lalu yang kedua ada komunikasi. Komunikasi ini adalah kunci dalam kolaborasi tim. Dengan adanya koordinasi yang jelas, setiap anggota tim
tim bisa bekerja sesuai dengan perannya tanpa ada kebingungan atau tumpang tindih tugas. Lalu selanjutnya ada problem solving. Problem solving dalam content planning membutuhkan fleksibilitas. Tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana, sehingga selalu memiliki alternatif dan strategi cadangan yang dapat membantu dalam menghadapi kendala. Lalu selanjutnya ada time management. Manajemen waktu yang baik membantu tim bekerja lebih efisien. Dengan menetapkan deadline yang realistis, pekerjaan dapat berjalan lebih lancar tanpa mengorbankan kualitas konten. Nah, kesimpulannya dari pengalaman ini saya belajar bahwa dalam dunia media sosial bukan hanya kreativitas yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan beradaptasi, bekerja sama dalam tim, dan menyusun strategi yang dinamis agar setiap konten bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens. Selanjutnya di persoalan ketiga ada penilaian diri. Saya akan menilai diri saya di angka 8 dari 10. Dengan skor 8/10, saya merasa cukup kompeten dalam menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan content planning, kolaborasi tim, dan penyelesaian masalah dalam social media management. Namun, masih ada banyak aspek untuk perbaikan, terutama dalam kepemimpinan yang lebih proaktif, manajemen revisi konten yang lebih efisien, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan percaya diri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik keyakinan dalam bekerja. Saya percaya bahwa kerja keras, dedikasi, dan sikap profesional akan membawa hasil yang baik. Saya selalu terbuka untuk belajar hal baru dan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tugas. Selain itu, bekerja dengan integritas serta menghargai orang lain merupakan kunci sukses jangka panjang. Lalu topik selanjutnya ada konsep self-managing team. Self-managing team adalah tim yang bisa bekerja secara mandiri tanpa perlu diawasi terus-menerus. Mereka mengatur tugas sendiri, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas hasilnya. Konsep ini memberi kebebasan untuk bekerja dengan cara yang paling efektif selama tetap mencapai tujuan bersama. Lalu topik selanjutnya ada memanusiakan manusia. Memperlakukan orang lain dengan hormat, empati, dan pengertian. Hal ini berarti tidak hanya melihat orang sebagai alat untuk mencapai tujuan, tapi benar-benar menghargai perasaan dan kebutuhan mereka. Contohnya, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak mudah menghakimi. Selanjutnya, topik yang keempat adalah kebutuhan dan harapan. Kebutuhan adalah hal yang wajib dipenuhi seperti makanan, tempat tinggal, atau keamanan. Harapan adalah keinginan yang diharapkan terjadi, tapi tidak selalu harus terpenuhi. Seperti punya pekerjaan sesuai passion. Lalu topik selanjutnya ada kebermanfaatan bagi orang lain. Saya ingin bermanfaat dengan membantu orang lain baik melalui ilmu, keterampilan, atau dukungan moral. Tujuan saya adalah membuat hidup orang lain lebih mudah dan lebih baik, sekecil apapun dampaknya. Sekian penjelasan tugas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.